Saya ini ceramah maulid dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sampai ke Eropa sebelum Covid. Saya ke Roma ceramah maulid. Adik-adik tahu Roma? Tahu Roma? Itali, tahu? Itu Ciledug terus ke kanan. Masya Allah. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Namanya anak pertamanya Nabi. Ayo, angkat tangan, saya kasih hadiah. Nah, sini. 2 lembar. Cepat. Sini. Ayo. Ayo. Berdiri. Siapa namamu, Dek? Ilham. Ni'am. Oh, Ni'am. Jawabannya apa? Siapa nama anak pertamanya Nabi? Qasim. Siapa? Qasim. Tapi sebelum dapat hadiah ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Itu passwordnya itu untuk dapat ini hadiah. Siapa? Nek Latif. Nek Latif. Cerdas dia. Kau dapat 2 lembar. Ni'am, beda uang ustadz dengan uang kapolsek. Berkah. Siapa namanya anak pertamanya Nabi? Qasim. Sekarang, berapa jumlah anaknya Nabi? Ibu-ibu. Berapa, Ibu? Masya Allah. 7. Karena banyak yang angkat tangan tidak dapat hadiah. Coba kalau bapak nonton, adik-adik nonton Instagram hari ini saya, itu ada anak saya ajar lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dari lagu bisa ditahu 7 anaknya Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan, 1 yang pertama Qasim. Itu lagu yang mendidik anak. Jadi kalau mau memperkenalkan sejarah Nabi kepada anak-anak kita yang kecil, paling efektif kasih lagu. Dulu ibu saya ngajarkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa sih Mak zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa namanya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cibubur atau Bekasi? Madinah tempat tinggalnya. Terus gimana lagi ceritanya Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Saya tanya, siapa namanya yang angkat itu jadi Rasul? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Nggak sarjana, nggak majelis taklim. Bu tahu, dia ceritakan sejarah Nabi. Nah begini cara Nabi makan, nah begini cara Nabi tidur, nah begini cara Nabi kencing. Dulu karena mereka ibu-ibu kita tahu sejarah Nabi, dia perkenalkanlah sejarah Nabi ke anaknya melalui lagu. Saya kasih lagi hadiah. Adik-adik sekalian, berapa umurnya Nabi menikah? Kamu yang baju hitam, ayo yang baju hitam, sini cepat. Woi hadiah. Siapa namamu? Faiza. Umur berapa Rasul menikah? 25. Hadiah. Sudah, anda usah jabat tangan, nanti ada corona. Nah,
inilah pentingnya maulid. Kenapa kita maulid? Karena kita mau tahu sejarah Nabi. Untuk apa kita tahu sejarah Nabi? Supaya kita bisa meneladani Nabi. Saya ini ceramah maulid dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sampai ke Eropa sebelum Covid. Saya ke Roma ceramah maulid. Adik-adik tahu Roma? Tahu Roma? Itali, tahu? Itu Ciledug terus ke kanan. Masya Allah. Semua tema maulid sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Tapi masalahnya, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Inilah gunanya maulid. Tujuannya apa maulid? Kita dengar kembali sisi sejarah kehidupan Nabi. Supaya setelah kita tahu sejarah Nabi, kemudian kita cinta kepada Nabi. Setelah cinta sama Nabi, lalu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, kami hormat dan sayang sama kalian. Tidak usah maulid, tapi tolong juga hargai kami yang mau maulid. Bukan karena bid'ah, bukan karena sesat, bukan karena kami mengada-ngada, tapi kami ingin mendengar sejarah Nabi. Maka ini sejarah Nabi. Maka saudara-saudara yang mau maulid kita hormat, tidak mau maulid kita hormat, dengan catatan jangan saling mengkafirkan, jangan saling menuduh sesat, jangan sampai kita saling bertengkar gara-gara maulid. Kan mereka juga sebenarnya bikin maulid juga Pak, cuma bukan maulid namanya, tablik akbar sirah nabawiyah. Sama aja itu, casing sama, casing beda, isi sama. Jadi soal maulid selesai. Ya, tidak usah lagi bertengkar gara-gara maulid. Nah sekarang saya tidak mungkin cerita sisi Nabi secara detail dari A sampai Z. Kenapa? Di samping karena keterbatasan ilmu, juga karena waktu yang sangat terbatas. Kita dengar-dengar saja yang mana yang paling cocok untuk zaman sekarang. Ya, satu, Nabi waktu usia belasan tahun, beliau jalan. Ya, jalan, tersingkap jubahnya, kelihatan betis. Karena dulu belum ada celana panjang Pak, nggak ada. Apalagi zaman sekarang, celananya anak-anak bingung saya lihat Pak. Kecil betul di bawah. Sampai anak mahasiswa saya pakai, sini dulu dek, bagaimana caramu kasih masuk itu celanamu? Dia bilang ini dikasih plastik Pak Ustadz. Bah repotnya. Jadi kalau kau mau pup tidak dapat plastik, apa repotlah kau. Zaman saya, zaman Pak Haji dulu kecil, kan celananya kipasnya di belakang lebar Pak ya, biar kepala sapi bisa masuk. Sekarang kecil sekali lagi Pak. Nah pada zaman Nabi tidak ada celana panjang. Beliau jalan tersingkap roknya, gamisnya kelihatan betis. Bagaimana reaksi Nabi kelihatan betisnya? Bagaimana reaksi Nabi? Merah muka dan telinganya, malu dilihat betisnya. Remaja, lelaki, malu kelihatan betisnya. Bagaimana kita sekarang? Wih, ngeri. Ngeri Pak. Bukan lagi bukan ditiup angin, sengaja dia buka. Coba lihat pakaian anak gadis sekarang. Bingung saya lihat Pak. Saya pergi ke Plaza Indonesia, tipis, kainnya kecil, mahal. Tipis, kainnya pun sedikit, mahal betul. Yang tebal kainnya, panjang pula, murah. Tapi mana dia pakai, dia beli anak-anak gadis kita? Yang tipis, transparan, menderita kita. Coba lihat ini, rasa malu sudah mulai hilang. Zaman kita dulu, waktu saya masih sekolah kecil-kecil di kampung, ada cewek yang lewat, orang berkata, siapa anak itu? Wih, pemalu betul. Kenapa? Kan dulu belum ada jilbab. Kenapa? Wih, 2 sarung. Sarung di atas, sarung di bawah. Mukanya aja yang kelihatan.
Dan saya masih ingat waktu saya sekolah, itu teman-teman perempuan kan mau pakai jilbab. Kalau jatuh ballpointnya dia mau pungut, dia pegang dulu sini Pak. Dia pegang sini, baru dia pegang sini, baru dia tunduk. Perempuan zaman dulu karena dilarang pakai jilbab dulu. Sekarang Pak, bukannya dia pegang, malah dia buka, sengaja jalan. Jangan ketawa cewek. Baju anak-anak kita sekarang yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis kecil. Begitu duduk, kelihatan celana sini. Na'udzubillah min dzalik. Inilah umatnya Rasulullah sekarang. Berarti kalau kita cinta kepada Rasul, mari tanamkan rasa malu, karena malu adalah pakaian orang bertakwa. Malu dong kalau sudah haji tidak pernah kelihatan berjamaah di masjid. Malu dong kalau kita sudah dipercaya menjadi takmir masjid tidak pernah kelihatan di masjid. Malu dong kalau sudah dibayar oleh negara menjadi pegawai negeri tapi malas masuk kantor. Malu dong menjadi wanita muslimah tapi pakaiannya tidak senonoh. Itu namanya cinta kepada Nabi, menanamkan rasa malu. Sekarang rasa malu Pak mulai hilang. Dan demi Allah, kalau manusia sudah tidak punya rasa malu Pak, mereka lebih hina dari binatang kata Al-Quran.